Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Diary Production. Dan untuk hari ini kita akan membahas seputar fotografi dengan materi yaitu sensor antara full frame dan sensor APS-C. Kita akan mulai saja teman-teman, yaitu yang pertama tentang kamera full frame ya. Jadi kamera full frame ini merupakan istilah kamera yang mengacu kepada ukuran sensor yang dipergunakan oleh kamera tersebut. Nah, sensor full frame merupakan ukuran sensor yang umum digunakan sejak era film di zaman dulu, teman-teman. Nah, ukuran film kamera pada era SLR adalah 24 x 36 mm. Selanjutnya, dalam perkembangan kamera digital, pihak produsen kamera menerapkan ukuran tersebut menjadi ukuran sensor kamera digital. Penyebutan full frame sendiri sebenarnya agak kurang tepat ya, teman-teman. Namun tampaknya awal munculnya istilah ini adalah untuk membedakan dari sensor-sensor kamera lainnya yang berukuran lebih kecil seperti APS-C atau micro four threads ya. Nah, jika kita menyebutkan full frame, kesannya itu kita menangkap bahwa image atau foto dengan frame yang penuh sudah didapatkan menggunakan sensor ini. Padahal masih ada ukuran sensor yang lebih besar lagi teman-teman dari full frame ini, seperti sensor medium format. Dan tentu ukuran frame atau cakupan fotonya dia lebih luas ya. Nah, dengan ukuran sensor yang lebih besar, maka kamera full frame memiliki beberapa keuntungan yang tak dimiliki oleh kamera APS-C dan juga kamera dengan ukuran sensor lainnya yang lebih kecil. Salah satu keuntungan kamera full frame adalah kualitas foto, teman-teman. Biasanya dia akan terlihat lebih bagus kualitasnya dari kamera APS-C, atau biasanya kualitas foto berbanding lurus dengan ukuran sensor, istilahnya seperti itu. Kita juga lebih mudah mendapatkan bokeh menggunakan kamera ini. Kualitas bokehnya pun dia lebih ciamik lagi ya. Hal yang paling terasa dari penggunaan kamera full frame adalah dalam penggunaan lensa dan ISO-nya, teman-teman. Jika kita menggunakan lensa dengan panjang focal length 18 mm, maka tak akan terkena crop factor ya. Tampilan yang ada di foto memang benar-benar 18 mm, teman-teman. Nah, jika kita bandingkan menggunakan kamera APS-C, maka 18 mm tadi akan menjadi 27 mm. Kenapa? Karena dia terkena crop factor 1,5x. Oleh karena itu, umumnya fotografer yang menyukai foto landscape, dia juga akan menyukai penggunaan kamera full frame ini, karena dia mampu menyajikan view yang lebih lebar. Hal berikutnya adalah kemampuan low light dari kamera. Nah, kita jika menggunakan ISO 1600 ya, atau 1600 ke atas di kamera APS-C, maka noise-nya sudah mulai terasa kan teman-teman? Ya, apalagi itu video, ya kan? Namun untuk penggunaan ISO hingga 6400 ya, di kamera full frame ini masih bisa ditoleransi tingkat noise-nya. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan juga teman-teman. Nah, kekurangan dari kamera full frame yang pertama ya, tentunya adalah harga ya teman-teman. Harganya, seperti kata pepatah lama, ada harga, ada rupa. Demikian juga kamera. Ketika hasil fotonya bagus, umumnya juga sebanding dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk menebus kameranya. Hal berikutnya yang cukup terasa adalah ukuran dan bobot kamera. Nah, karena ukuran sensor yang lebih besar, maka bodi kamera pun akan ikut menyesuaikan dengan ukuran sensor. Hal ini berlaku untuk DSLR yang full frame ya teman-teman. Nah, jika kita menginginkan kamera yang full frame namun dengan ukuran yang lebih kecil, nah kita ada kamera yang tersedia ya, beberapa kamera seperti mirrorless atau kamera saku ya, yang di pasaran sana dengan ukuran sensor full frame itu sudah ada. Nah, berikut ini adalah daftar kamera full frame dari beberapa produsen kamera yang merupakan versi terbaru yang dikeluarkan. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian samping ya. Ini ada Canon 1D Mark IV, ada 5D Mark III, ada 6D ya, sekarang sudah Mark II. Kemudian di Nikon itu yang untuk DSLR ya teman-teman. Nikon tuh ada D4S yang full frame, D810, D750, D610 itu untuk yang Nikon DSLR. Kemudian di Sony ada A7R2 sama A7S2 itu untuk yang mirrorless ya. Nah, rata-rata harga kamera di atas itu ada yang sampai belasan hingga puluhan juta rupiah. Wow. Ya, itu untuk yang full frame teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu kamera APS-C ya, atau crop sensor. Nah, kamera APS-C ini juga merupakan penyebutan untuk kamera yang memiliki sensor dengan ukuran APS-C. Jadi kalau misalkan
kita bilang kamera APS-C, berarti kita mengacu pada sensornya teman-teman, sama seperti sebelumnya tadi. Kamera APS-C sendiri merupakan format kamera yang sangat populer di dunia karena didukung beberapa hal, tapi hal utama adalah harga jual kamera ini yang bisa ditekan serendah mungkin. Nah, saat ini harga kamera APS-C untuk jenis DSLR pemula itu bisa kita dapatkan dengan harga 3-4 jutaan ya. Itu untuk versi yang lama ya, atau produksi beberapa tahun lalu. Meski harganya lebih murah, tapi kualitas foto dari kamera APS-C sudah cukup memadai ya. Bahkan jika kita ingin cetak besar ataupun untuk keperluan pekerjaan resmi, dia sudah bisa ya. Nah, beberapa kamera APS-C yang cukup populer di pasaran antara lain di situ kalau untuk yang Canon ya teman-teman, itu ada 1200D, ada 600D seperti yang saya gunakan sekarang ya. Saya menggunakan yang 600D. Kemudian ada yang 100D, 760D, ada 70D ya, ada 7D Mark II, itu masih dikatakan menggunakan APS-C. Kemudian itu untuk DSLR-nya teman-teman ya. Untuk Nikon sendiri ada D3-300 ya, ada D5-500 dan D7-200 ya. Kemudian untuk Sony ya, itu ada A6000. Ini yang saya punya nih teman, A6000. Kemudian untuk Fujifilm itu misalkan ada Fuji X-T1. Nah, meski umumnya kamera APS-C harganya cukup terjangkau, namun untuk saat ini khususnya mirrorless tampaknya soal harga masih belum terlalu ramai ya dengan kantong kita, masih tergolong mahal kalau untuk mirrorless. Mungkin masih butuh beberapa tahun lagi lah sebelum harga mirrorless itu dengan sensor APS-C bisa menyamai harga DSLR pemula. Nah, beberapa kelebihan dari kamera APS-C selain harganya murah ya, seperti yang disebutkan di atas yang sebelumnya tadi. Biasanya ukuran dan bobot kamera APS-C khusus untuk DSLR masih lebih ringan dan kompak ya dibandingkan yang full frame. Dengan begitu tentu kita tidak terlalu menanggung berat berlebih saat hunting ya. Nah, dalam hal lensa biasanya untuk lensa ya, untuk berbicara tentang lensa. Nah, lensa yang dibuat khusus untuk sensor APS-C misalkan di Canon dikenal dengan istilah lensa EFS ya. Kemudian untuk di Nikon biasa dikenal dengan istilah lensa DX. Nah, itu ukuran dan harganya juga dia lebih murah teman-teman kalau menggunakan yang lensa berjenis APS-C dibandingkan dengan yang full frame, dia lebih murah. Nah, selain itu juga kita suka foto objek yang jarak jauh misalkan, maka crop vector pada lensa APS-C akan sangat membantu. Nah, untuk lensa dengan panjang fokal 200 mm ya, setelah terkena crop vector maka lensa itu aktualnya menjadi 300 mm. Nah, jika dipasang di kamera APS-C jadi lebih jauh bukan ya. Hanya saja jika kita memotret dengan kamera APS-C ya, khusus untuk low light dengan ISO tinggi tidak terlalu dianjurkan. Karena apa? Umumnya dari tingkat ISO 1600 ke atas foto sudah cukup berkurang ketajamannya dan detail yang ada, dan dia tentunya agak noise ya, apalagi kalau kita gunakan video seperti yang saya pakai ini. Ini adalah tipe sensor APS-C ya teman-teman, jadi kelihatan sedikit noise. Oke. Mungkin begitu aja teman-teman penjelasan terkait dengan sensor kamera antara full frame dengan APS-C. Jadi kesimpulannya lebih bagus yang mana? Jelas lebih bagus yang full frame, tapi ya semua itu disesuaikan dengan kepentingan dan keuangan teman-teman sekalian ya. Kalau mungkin untuk awal boleh sih kita pakai yang APS-C dulu. Nanti kalau kita sudah menguasai teknik-teknik pada kamera DSLR, boleh kita beranjak ke yang full frame jika memang rezeki kita atau keuangan kita mencukupi. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan terkait dengan sensor kamera. Kita akan buat video-video lain terkait dengan fotografi yang bisa memberikan istilah pengetahuan sedikit buat kita berbagi ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi video ini hanya untuk teman-teman yang masih baru belajar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sehat terus buat kita semua.